Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran 5. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah IPA KD 3.2, Bahasa Indonesia KD 3.3, dan PPKN KD 3.1. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Coba kita baca yuk teks berikut ini. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian, ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya Bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya Bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih, jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibu. "Ya Bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo, sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibu. Anak-anak, dari cerita Benny tersebut, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Pasti pernah ya. Sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny? Sikap yang tidak pantas kita tiru dari cerita Benny adalah sikap bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Lalu, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny? Sikap Benny bertanggung jawab, yang mengerjakan tugasnya walaupun dia mengerjakan dengan terburu-buru. Lalu, sikap berjiwa besar Benny yang mau mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dan sikap patuh pada orang tua yang menuruti dan menyanggupi permintaan ibu. Kata ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Nah, dalam melaksanakan hak dan kewajiban, kita harus adil dalam melaksanakan hak dan juga melaksanakan kewajiban. Semuanya harus dikerjakan dengan seimbang. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Suka bekerja keras. Dan 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat. Contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bergotong royong membuat kue yang akan diberikan pada teman yang sakit,
Kedua, ayah memberi uang saku secara adil kepada kalian dan saudara-saudara yang lain. Ketiga, berusaha menolong orang lain di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Keempat, menghargai hasil karya adik. Kelima, menghormati pejalan kaki saat menyeberang saat berkendara. Keenam, belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sebaik-baiknya saat ada PR atau pekerjaan rumah. Dan terakhir, menghormati hak tetangga saat waktu istirahat dengan tidak ramai bermain di sekitar rumahnya. Nah, anak-anak, itulah contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan masih banyak juga penerapan nilai-nilai keadilan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai peta pikiran, mempersiapkan atau menghadapi masa pubertas. Pubertas adalah masa yang tiap orang pasti mengalaminya, baik laki-laki maupun perempuan. Pengertian pubertas sendiri adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi reproduksi. Diperlukan beberapa persiapan bagi anak yang memasuki fase pubertas ini. Di antaranya, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seksual kepada orang yang lebih mengerti. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Karena dengan berpikir positif, maka kecenderungan kita dalam bertindak juga lebih banyak dipengaruhi kegiatan yang positif. Selanjutnya, banyak membaca buku pengetahuan. Karena dengan membaca, kita bisa mengetahui banyak hal termasuk masa pubertas. Selanjutnya, pilih teman atau pergaulan yang baik. Teman atau pergaulan mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk karakter kita. Yang terakhir, kembangkan hobi dan bakatmu. Dengan lebih mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menyalurkan hobi-hobi positif, maka masalah-masalah yang mungkin akan timbul pada masa pubertas sedikit demi sedikit bisa dialihkan dengan kegiatan-kegiatan positif tersebut. Anak-anak, itulah beberapa contoh persiapan kalian menghadapi masa pubertas. Sebelumnya, kita juga sudah mempelajari mengenai unsur-unsur pidato, yaitu salam pembuka yang berisi kalimat sapaan, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan, inti pembahasan topik, penutup, dan salam penutup. Pada pembelajaran kali ini, kalian juga akan belajar mengenai hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian membaca pidato. Yang pertama, menguasai materi. Kedua, berpenampilan menarik. Ketiga, berpidato dengan singkat, padat, dan jelas. Keempat, menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Kelima, menggunakan gerak tubuh yang wajar. Keenam, menghindari ketegangan. Ketujuh, menggunakan bahasa yang baik. Dan kedelapan, jangan terpaku pada teks. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.